Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan memaparkan hasil kerja kami yang berjudul Layanan Khusus Mata Kuliah Profesi Kependidikan. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Miftahur Ren Firdaus, Hardianti, Muhammad Reski Samsari, Astriani, Rahmi, dan Siva Amira Diniati. Pengertian layanan khusus. Layanan khusus di sekolah adalah sebuah layanan yang secara khusus untuk menunjang proses pembelajaran walaupun tidak secara langsung. Manajemen layanan khusus di sekolah pada dasarnya ditetapkan dan diatur untuk mendukung atau memfasilitasi pembelajaran serta untuk memenuhi kebutuhan khusus peserta didik di sekolah. Jenis-jenis layanan khusus. Yang pertama, layanan khusus bimbingan konseling. Bimbingan dan konseling merupakan salah satu komponen dalam keseluruhan sistem pendidikan, khususnya di sekolah. Sesuai dengan istilahnya, maka bimbingan dapat diartikan secara umum dengan bentuk ketentuan, sedangkan konseling merupakan salah satu teknik pelayanan bimbingan secara keseluruhan, yaitu dengan cara memberikan bantuan secara individual. Bimbingan tanpa konseling ibarat pendidikan tanpa pengajaran atau perawatan tanpa pengobatan. Yang kedua, layanan khusus perpustakaan sekolah. Perpustakaan sekolah sebagai pusat sumber belajar yang menjadi denyut nadi proses belajar membutuhkan pengolahannya yang baik dan profesional. Secara khusus, Befedal 2008 mendefinisikan perpustakaan sekolah sebagai kumpulan bahan pustaka, baik berupa buku maupun non-buku, yang diorganisir secara sistematis dalam suatu ruang hingga dapat membantu para siswa dan guru dalam proses belajar mengajar di sekolah. Jenis layanan khusus yang ketiga adalah laboratorium sekolah. Laboratorium dalam melakukan kegiatan pembelajaran di sekolah adalah salah satu faktor yang memudahkan siswa dalam menerapkan teori yang dipelajarinya. Laboratorium sekolah biasanya digunakan sebagai implementasi berlatih, bereksperimen, meneliti, ataupun membuktikan teori yang tertulis di dalam buku, agar siswa memiliki kepercayaan yang mendalam terhadap apa yang mereka dapatkan di dalam teori dan dapat dibuktikan secara empiris di dalam praktik. Yang keempat, ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler sebagai pendamping kegiatan kurikuler di sekolah memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi, minat, bakat yang dimilikinya di luar jam pembelajaran wajib. Adapun tujuan dari kegiatan ekstrakurikuler secara ideal menurut Sofiatin tahun 2010 adalah untuk menumbuh kembangkan pribadi siswa yang sehat jasmani dan rohani, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitarnya, serta menanamkan sikap sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Jenis layanan khusus yang kelima yaitu usaha kesehatan sekolah. Program usaha kesehatan sekolah yang dikenal dengan Trias UKS yaitu pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, serta pembinaan lingkungan sekolah sehat merupakan suatu hal penting dalam mewujudkan peserta didik yang sehat dan cerdas, kebiasaan hidup sehat anak di luar lingkungan keluarga. Pembinaan dan pengembangan usaha kesehatan sekolah adalah upaya pendidikan dan kesehatan yang dilaksanakan secara terpadu, terarah, dan bertanggung jawab dalam menanamkan, menumbuhkan, serta melaksanakan prinsip hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, kafetaria sekolah. Layanan kantin atau kafetaria merupakan salah satu bentuk layanan khusus di sekolah yang berusaha menyediakan makanan dan minuman yang dibutuhkan siswa atau personil sekolah. Kantin sekolah sebagai bagian integral dari keseluruhan program sekolah sehingga tidak dipandang sebagai tempat pembuat keuntungan atau bisnis semata. Berdasarkan hal tersebut, maka sekolah bisa memberikan
kebijakan-kebijakan yang menguntungkan pihak sekolah dan pengelola kantin. Sekolah selayaknya menaruh perhatian khusus terhadap penyediaan penanganan di kantin. Jenis layanan khusus yang ketujuh yaitu koperasi sekolah. Pembentukan koperasi sekolah di kalangan siswa dilaksanakan dalam rangka menunjang pendidikan siswa dan latihan berkoperasi. Koperasi sekolah sebagai langkah awal untuk menumbuhkan budaya koperasi dan bisa dijadikan sebagai wadah untuk memperlihatkan atau bahkan menjual hasil karya atau usaha peserta didik pada saat mengikuti mata pelajaran kewirausahaan di sekolah. Jika koperasi sekolah mampu berdiri sendiri, maka akan mampu membangun lingkungan sekolah yang lebih baik. Organisasi siswa intrasekolah. OSIS merupakan suatu organisasi yang berada di tingkat sekolah menengah di Indonesia, yaitu SMP dan SMA. OSIS beranggotakan seluruh siswa yang berada pada suatu sekolah tempat OSIS tersebut berada, serta diurus dan dikelola oleh para siswa yang terpilih menjadi pengurus OSIS dengan bimbingan guru. OSIS juga menjadi jantung sekolah dalam mendiminishir potensi siswa dalam segala hal. Secara organisasi, OSIS merupakan satu-satunya wadah organisasi siswa yang sah di sekolah dan tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan OSIS di sekolah lain, serta tidak menjadi bagian atau alat dari organisasi lain yang ada di luar sekolah. 9. Transportasi sekolah. Program transportasi sekolah nampaknya sudah cukup dikenal di kalangan masyarakat pendidikan. Hal ini dilakukan agar siswa lebih mudah memahami proses pembelajaran untuk mengajar di sekolah. Sebagai aturan, kami menyediakan fasilitas dengan penjemputan dan pengantaran ke sekolah, mengemudi siswa atau staf ke sekolah dengan kendaraan komuter, sehingga siswa dapat pulang dan berangkat ke sekolah dengan aman dan tepat waktu. 10. Asrama sekolah. Salah satu lingkungan pendidikan yang dapat membentuk sikap profesional peserta didik adalah asrama sekolah. Kehidupan dalam asrama biasanya selalu dibuat teratur serta selalu mengikuti berbagai peraturan yang dijunjung tinggi untuk dipatuhi dan dijalankan secara tepat dengan penuh kesadaran oleh para penghuninya. Jenis-jenis layanan khusus. Layanan khusus akselerasi, pendidikan yang bersifat reguler, ternyata belum dapat mengakomodasi kebutuhan individual siswa yang memiliki tingkat inteligensi di atas rata-rata dengan baik, sehingga mereka tidak dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Berdasarkan hasil tersebut, maka sekolah menyelenggarakan program akselerasi atau percepatan belajar. Melalui program akselerasi diharapkan dapat mengakomodasi kemampuan dan kecerdasan luar biasa yang dimiliki oleh peserta didik, sehingga peserta didik dapat belajar sesuai dengan yang kebutuhan. 12. Layanan khusus kelas inklusif. Pendidikan inklusi merupakan wadah ideal yang diharapkan bisa mengakomodasi pendidikan bagi semua, terutama anak-anak berkebutuhan khusus yang selama ini masih belum terpenuhi haknya untuk memperoleh pendidikan sebagaimana anak-anak lainnya. Melalui pendidikan inklusif, anak berkelainan dididik bersama anak-anak lainnya atau anak-anak normal untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. 13. Layanan khusus PSG atau prakerja. PSG merupakan suatu bentuk layanan penyelenggaraan pendidikan keahlian profesional yang memadukan secara sistematik dan sinkron antara program pendidikan di sekolah dan industri yang sesuai dengan bidang keahlian sekolah melalui kegiatan bekerja langsung di dunia kerja untuk mencapai suatu tingkat keahlian profesional. Itulah tadi materi layanan khusus yang telah dipaparkan oleh kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.